Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Judul kali ini adalah Hidup oleh Iman. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Ibrani pasal 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Dalam berita ini, kita akan membahas sedikit tentang bagaimana Allah menyelamatkan kita dari kehidupan perasaan dan memimpin kita memasuki dunia hidup oleh iman, sehingga kita mengenal apakah pengalaman rohani yang sejati itu. Banyak orang Kristen yang merasa bahwa kehidupannya mendadak tinggi lalu mendadak rendah. Ada kalanya sangat gembira, semakin berdoa semakin mantap. Tetapi tidak lama kemudian keadaan ini berubah. Berdoa atau tidak berdoa terasa sama saja. Seolah berdoa dengan tidak berdoa tidak ada bedanya. Berdasarkan faktanya, tidak seluruhnya benar mengatakan bahwa orang Kristen harus mengalami kehidupan yang naik turun, bergelombang. Juga tidak seluruhnya benar mengatakan bahwa kehidupan orang Kristen selalu stabil, tenang. Saudara-saudari, tangan Allah lah yang membuat rasa gembira kita berkurang dan membuat rasa kering kita datang silih berganti. Lalu apa tujuan Allah dengan berbuat demikian? Yang pertama adalah agar segala apa adanya Anda, segala pengalaman rohani Anda adalah untuk Allah, bukan untuk diri Anda sendiri. Di sini Allah memberi Anda satu pelajaran, agar Anda menyadari bahwa apa yang Anda rasakan sebagai pengalaman di puncak gunung yang paling rohani itu bukan realitas Anda. Itu berasal dari tubuh daging Anda. Yang kedua adalah supaya dalam keadaan yang terasa kering demikian, kita dapat menggunakan tekad kita untuk tetap membaca Alkitab, berdoa, dan bersaksi. Sebenarnya, di saat kita menggunakan kekuatan tekad kita untuk maju, saat itu baru ada kemajuan rohani yang sejati. Yang ketiga adalah agar kita dapat menang atas situasi sekeliling. Kalau Anda menggunakan kekuatan tekad Anda dan berkata, "Aku mau membaca Alkitab, aku mau berdoa, aku mau bersaksi," Anda akan dapat menang terhadap perasaan kering Anda. Yang keempat, Allah mau supaya kita belajar hidup oleh iman. Hidup oleh iman inilah yang menjadi prinsip kehidupan orang Kristen. Kalau tekad Anda terhadap Allah masih ada, asalkan Anda hidup oleh iman, sudahlah baik. Jangan hiraukan perasaan Anda. Anda merasa tidak senang membaca Alkitab, tidak berselera untuk berdoa, semua itu tidak mengapa. Yang penting, apakah Anda memiliki hati untuk membaca dan berdoa. Yang kelima, Allah mau membuat kebenaran yang kita dapatkan dalam perasaan berubah menjadi pengalaman sejati kita. Allah sengaja menaruh Anda ke dalam suatu situasi, membiarkan orang dalam keluarga Anda mengganggu Anda, membiarkan teman sekantor Anda merepotkan Anda, membiarkan banyak perkara menyulitkan Anda, agar kebenaran yang pernah kita dengar itu menjadi nyata dalam situasi kita. Setelah Anda memiliki pengalaman itu, barulah Anda tahu bagaimana sebenarnya kebenaran itu. Allah demikian memimpin Anda, supaya Anda tahu bahwa orang benar akan hidup oleh iman, bukan hidup oleh perasaan. Kebenaran di dalam kita harus melewati ujian. Ujian yang Anda hadapi dengan kebenaran yang Anda dapatkan dalam perasaan selalu berlawanan. Ketika Anda mendengar satu kebenaran baru, Anda dengan riang gembira pulang. Tetapi ingatlah, selanjutnya ada ujian. Anda harus melewati api. Setia atau tidak setia akan ternyata saat itu. Saudara-saudari, ingatlah, kita adalah orang yang hidup oleh iman, bukan hidup berdasarkan perasaan di luar. Hidup oleh iman mampu menempuh hidup yang paling menggembirakan di dalam situasi yang paling kering.
dan mampu menempuh hidup yang paling kering di dalam situasi yang paling menggembirakan. Meskipun berada di lembah, masuk ke dalam gua, tetap menengadah kepada Allah, menunggu Allah, hingga keluar dari gua dan mencapai puncak gunung yang kedua. Inilah hidup oleh iman. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Inilah firman Allah. Karena itu saudara-saudari, kalau Anda hidup oleh iman, Anda harus mempunyai satu sikap, sepenuh hati, menuntut perkenan Allah, sama sekali tidak akan mengundurkan diri. Dalam membaca Alkitab, walaupun ada kalanya terasa tidak ada selera, Anda tetap tidak mundur. Dalam hal berdoa, walaupun kadang-kadang tidak ada hasilnya, Anda tetap tidak mundur. Dalam hal bersaksi, walaupun ada kalanya terasa tidak ada kekuatan, Anda tetap tidak mundur. Kadangkala terasa berada dalam gua, gelap gulita, tidak ada terang, tetapi tetap tidak mau mundur. Tak peduli bagaimana perasaan luaran Anda tetap tidak mau mundur. Kalau demikian, tidak saja Anda dapat hidup, juga dapat memperoleh perkenan Tuhan. Saudara-saudari, ingatlah, orang benar akan hidup oleh iman, bukan hidup oleh perasaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah pemula dan penyempurna imanku. Aku perlu mengalami iman yang terus diperhidupkan dalamku. Perasaanku sama sekali tidak berguna. Latihlah aku keluar dari berbagai perasaanku yang sering berubah-ubah, yang tidak dapat diandalkan. Tuhan Yesus, biar bagaimanapun perasaanku, aku mau demi iman lebih mengejar perkara-perkara rohani dan memiliki realitas kebenaran firman-Mu dalam hidupku. Pimpinlah aku ya Tuhan, berjalan demi iman ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.